warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Jumpa kembali dengan saya, Novia Anjayani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bangka. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran berdiferensiasi memperhatikan keberagaman kebutuhan, minat, dan kemampuan murid di dalam kelas. Tujuannya adalah memastikan setiap murid belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar agar memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru hendaknya memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya adalah kebutuhan belajar murid. Terdiri dari kesiapan belajar murid adalah menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui untuk melihat kesiapan belajar murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid. Untuk itu, guru dapat memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, profil belajar murid, yaitu memberikan pengalaman belajar kepada murid untuk belajar secara alamiah sesuai gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, serta lingkungannya. Berikutnya, bagaimana strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, konten merupakan materi yang diajarkan dan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman minat dan atau profil belajar siswa. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Strategi yang kedua yaitu proses. Adalah metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam, mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Strategi yang ketiga, produk, yaitu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang dipelajari serta proses yang sudah dilewati. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam praktiknya, guru hendaknya menggunakan berbagai strategi seperti pembelajaran berbasis proyek, kelompok belajar yang fleksibel, atau kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Penting bagi guru untuk mengenal baik setiap muridnya sehingga guru dapat merancang pengalaman belajar yang paling sesuai. Selain itu, guru juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong murid untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensinya, sehingga murid tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri murid, karena mereka merasa diakui dan dihargai sebagai individu yang unik. Pembelajaran berdiferensiasi juga menekankan pentingnya umpan balik yang konstruktif. Guru memberikan umpan balik yang spesifik dan bermanfaat, yang membantu murid
memahami kekurangan dan bagian yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, murid dapat terus berkembang dan mencapai hasil belajar yang optimal. Secara keseluruhan, pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya sekedar metode pengajaran, tetapi juga sebuah filosofi pendidikan yang menghargai keberagaman di dalam kelas. Dengan pendekatan ini, setiap murid memiliki kesempatan untuk sukses dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka masing-masing. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul lain di program Guru Penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Selanjutnya, kaitan modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kaitan antar modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah video saya kali ini. Salam Guru Penggerak. Semoga tergerak. Mari bergerak untuk menggerakkan. Terima kasih.